siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillah. Kita lihat halaman 107 ya. Nomor 135. Ada yang baru pertama hadir, angkat tangan. Berarti udah ada bukunya belum? Belum. Barengan ya sama sebelahnya. Nanti pun memang akan dibacakan, tapi nggak apa-apa. Kalau yang penting bisa tetap mengambil kebaikan ya. Minta tolong dibacakan nomor 135. Tafadhol. Baik, jazakillahu khairan Ustazah. Kita lihat ya. Qala musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi Kitabil Hikam, la nihayah limadha mika in arja'aka ilaika wa la tafrugu madaihuka in azharu judahu ilaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu pada dirimu. Maksudnya kita ini jeleknya nggak akan habis-habis, dalam artian kalau Allah tidak menolong, kalau bukan karena Allah yang tolong, menurut beliau ya kita itu nggak ada bagus-bagusnya ya. Kok kita teh kan udah sholat, emang sholatnya udah bagus, nggak sholat kayak kadang mikirin belanjaan, bisa ke bawah-bawah. Kita paham kaum Hawa itu mudah tergoda dengan yang namanya diskon ya. Insya Allah. Nah itu bisa ke bawah waktu lagi sholat ya, ngelihat gamis yang ini cantik, tas ya, sholatin dulu aja udah waktunya. Allahu Akbar, tas teh ini bagus ya. Allahu Akbar. Besokan bapak ngasih uang belanja, sami Allahu liman hamidah. Teman aku juga ada yang mau bayar hutang loh. Allahu Akbar. Waduh, diskonnya tinggal hari ini. Allahu Akbar. Qadarullah kan harus kalian belanja bulanan. Allahu Akbar. Wah pas banget nih, insya Allah bisa kebeli. Allahu Akbar. Hari ini harus berangkat juga ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang aneh ya, ketukar. Bisa dibanggakan sholat yang kayak gitu? Enggak ya. Gampang ngambek pula kita teh ya. Dihina orang, yang hinanya satu, ngambeknya ke semua orang ya. Hinaannya satu, kehinaan diri yang asli lebih dari satu, masih ngambek ya. Denis, dasar kamu banyak omong, ngambek. Padahal aslinya nggak cuma banyak omong, mungkin banyak utang, banyak cicilan, banyak dosa. Tapi dibukanya cuma satu, nggak terima. Padahal bener, hinaan orang itu beneran ada pada diri kita. Ya, yuk berani jujur sama diri sendiri. Karena kita kenapa gampang kecewa, gampang ngambek? Karena memandang diri kita itu sebaik yang orang lain sebut. Dan orang lain nyebut kita baik, tapi nggak kenal kita aslinya, nggak pernah tahu kita pas sendirian ngapain aja, nggak tahu mereka. Makanya kalau mau, jangan sibuk sama yang orang lain tahu, sibuk sama yang Allah tahu. Ya. Allah mah tahu kita pernah ngapain aja, tapi nggak pernah dibuka. Baik Allah teh. Orang lain tahu satu aja aib kita, dibukanya banyak. Tahu nggak si Denis begini,
tahu nggak si Denis begitu. Nah, makanya kalau bisa jangan curhat ke makhluk, ya curhat ke Allah aja. Kak, makanya sampai ada nasihat, kalau kita curhat ke apa istilahnya, curhat ke pohon itu setiap hari diembus angin, ya anginnya membawa berita itu kemana-mana, ya. Salah kitanya yang curhat. Kita punya peluang untuk menutup aib kita, tidak perlu cerita ke siapa-siapa, kita aja yang cerita, ya. Kadang yang diceritain juga masalah yang harusnya nggak diceritain. Punya suami teh begini, nggak ke orang lagi, ke status, atuh kan bukan curhat itu, pengumuman, ya. Padahal ya udah tuh, iya kalau orangnya beneran ada salah, ya sok sampein ke orangnya. Ngapain di status? Kayak izin, kalau misalkan diri ini ada salah, ya nggak usah di komen, bikin video yang menjelek-jelekan dan lain-lain. Datengin orangnya, yuk ngobrol, tolong beritahu diri ini, Ko Denis itu ada salah. Terima kasih, alhamdulillah diingetin. Ya. Kadang diomongin, tahu nggak si Ko Denis ini aslinya begini begitu begini. Saya aja nggak tahu. Gimana saya bisa tambah baik kalau tidak ada yang ngasih tahu? Ya, dianya ngasih tahu bisa jadi tergelincir dosa. Kalau niatnya hanya menjelek-jelekan, kalau niatnya hanya pembenaran, bukan kebenaran. Ya, apa bedanya kok? Kalau nyari kebenaran, fokusnya ke solusi. Sebisa mungkin juga nggak mau nyebut individunya, karena pengen ngambil hikmah, ngambil kebaikan. Kalau pembenaran, fokusnya ke orang, subjeknya. Oh kita kayak gimana juga, si Denis kan begitu. Mau kita berbuat gimana? Tuh kan bener si Denis mah begitu. Ya, capek. Ya. Sedangkan cenah pengen sama-sama baik. Jadi ini dia. Ya. Jadi kita punya banyak kekurangan. Disebutkan nggak ada batasnya nih kejelekan kita kalau kita semuanya ngurus diri sendiri, nggak bergantung kepada Allah. Ya. Dan disebutkan kita juga bisa jadi makhluk yang kebaikannya tidak berkehabisan. Kapan? Kalau Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Ya, kitanya ditolong, kitanya juga bergantung. Nggak capek gitu ngarap ke makhluk. Karena gini ya, ngarap ke makhluk itu kita makin banyak minta tolong, mereka makin risih sama kita. Repot ngurusan sama kamu mah, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta bantuan. Gak bisa apa segala diurus sendiri. Tapi kalau ke Allah, ya Allah garam habis, ya Allah butuh garam, ya Allah besok bayaran anak sekolah, ya Allah, ya Allah besok harus berobat, ya Allah. Makin manja ke Allah, makin ditolong tuh sama Allah, makin suka Allah. Tapi kita kadang lebih suka ngarep kepada makhluk, yang padahal makhluk itu pasti bete kalau minta tolong terus. Izin ya, waktu kelas 4 SD, 5 SD, ada teman sekolah yang setiap hari nelponin, nanya PR. Gak cuma nanya PR, boleh gak sekaligus jawabannya? Katanya. Padahal satu kelas, kan kamu juga tahu waktu gurunya ngasih PR, orang kita duduk sebelahan, ngapain nanya lagi? Kadang sampai kalau yang ngangkat ade, bilang aja si kokonya gak ada. Gitu tuh, berasa risih. Karena ke makhluk, dan saya makhluk, ya. Tapi kalau ke Allah, enggak, ya. Bisa-bisa kitanya yang bosan ngarep ke Allah. Allahnya nggak pernah bosan dimintain sama kita. Jadi yuk, perlu berapa kali kecewa sama makhluk lagi, baru kita mau mulai ngarep ke Allah. Kadang kebayang ya, orang tuh minta tolong ke orang lain, bisa nyampe, tolongin Pak, tolong. Kalau nggak ditolong Bapak saya nggak bisa. Anak-anak saya sedang sakit Pak. Anak saya sedang perlu biaya. Kalau nggak ditolong Bapak saya mesti gimana Pak? Pertanyaannya, kenapa kayak gitunya nggak ke Allah? Izin saya bertanya, pernah nggak sampai kayak gitu ke Allah? Sambil sujud, ya Allah tolong. Kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi ya Allah?
Ai ke makhluk bisa begitu, kepada pencipta makhluk kadang ya Allah apal meren amin. Doa teh sesingkat mungkin. Iya Allah mah apal, maha tahu. Tapi masa begitu doa ya? Giliran ke makhluk mah ada mukodimahnya. Ibu punten, anak teh meni cantik-cantik ya, meni kararasep tuh ada mukodimahnya, muji dulu ya. Sama ada Al-Fatihah. Al-Fatihah kan 7 ayat. 5 ayat pertama memuji Allah dulu. Permintaannya cuma 2 ayat. Ya coba kayak gitu, coba ke Allah. Ya Allah engkau maha baik, engkau maha penolong, engkau tidak akan menyia-nyiakan hambamu yang mengharap. Ya, gitu dulu. Gila, ke makhluk bisa kita. Ya Masya Allah sahabatku, sejauh ini temenan teh kamu yang paling baik. Kamu mah ada orang menderita dikit pasti ditolong. Mulia bener hati kamu teh kayak malaikat tuh. Ada kan pujiannya. Coba kita minta tolong ke orang. Assalamualaikum. Ya ada apa ya? 5 juta deh punten pinjem. Segitu ujuk-ujuk. Disuruh masuk juga belum. Ya. Yuk cobain ke Allahnya kayak gitu. Beda. Anggaplah besok kejadiannya belum ditolong, tapi mudah bagi Allah membuat hatinya kau udah tenang duluan, padahal masalahnya belum beres. Beneran? Ya. Karena emang ya hati dibolak-balikinnya sama Allah. Ya. Jadi bahkan ada doa, ini doa dari Nabi ya. Di bawahnya itu dikutipkan aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Bu, Nabi ini ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Minta tolong ke Allahnya, ya Allah, jangan engkau biarkan aku urus urusanku sendiri walau hanya sekejap mata. Karena meskipun engkau tidak tolong, meskipun hanya 1 detik, aku pasti celaka. Minta tolongnya sampai segitunya. Nah kadang mah kita kepedean kan. Ada masalah apa sih? Udah tenang, ntar anak buah gue yang ngurusin. Ada masalah apa sih? Oh kan kita kenal sama Pak Gubernur, nanti selesai urusan. Ya, ini Nabi, manusia paling mulia di sisi Allah. Minta tolong perbaiki urusanku semuanya. Urusan kan banyak kan. Urusan saya aus pengen minum, urusan tuh. Urusan perkara kayak gini pun beliau minta tolong. Termasuk ini ya Allah, pengen minum juga, tolong saya, jangan biarkan saya urus urusan saya sendiri meski sekejap mata. Saya nggak akan mampu kalau nggak ditolong. Ya. Hamba ya. Beneran cobain, makin segalanya ngegantung ke Allah, makin lancar urusan demi Allah. Dan tidak akan turun kehormatan. Coba ibu setinggi-tingginya jabatan, istri gubernur, istri presiden, tapi ke makhluk masih, bro, tender bro, bagi pertolongan bos, masih tangan di bawah, masih ngegantung ke orang, ya. Turun kehormatan. Beberapa sahabat Nabi yang paling senior, contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka itu sampai berbaiat kepada Allah, berjanji, aku tidak akan minta tolong kepada makhluk selagi aku bisa melakukannya sendiri. Ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, kalau naik kuda kan ada pecut kecil ya, buat supaya si kudanya mau lari. Pecutnya, tongkatnya jatuh, turun, ambil sendiri, naik. Padahal di situ dikelilingi oleh para sahabat-sahabat lain yang akan dengan sangat senang hati kalau dimintain tolong. Pangambilin dah. Ya. Itu sampai berjanji ke hadapan Allah, saya nggak mau ngerepotin orang, nggak mau bergantung sama orang, selagi saya masih bisa lakuin sendiri. Dan ini tolong bedakan, beda nanti kalau misalkan kalian punya jabatan, nggak mungkin saya bisa ngepel kantor saya sendiri kok. Ya itu bukan urusan direktur memang. Silakan bagi-bagi tugas. Nah, urusan bersih-bersih nanti ada tugasnya siapa. Tapi kadang kalau urusan yang kayak sepele gitu, ini air segini dekatnya, Pak ambilin, udah weh, ya bangga.
Kalau orang lain pengen berusaha sopan kepada anak-anak, kepada orang tuanya, itu adab mereka, terima dengan baik, nggak apa-apa. Tapi kadang kita mas lebih senang dilayani daripada melayani. Saking lupanya sampai akhirnya orang berebut posisi pelayan yang paling tinggi. Tahu pelayan yang paling tinggi? Pemimpin. Tugasnya pemimpin ngapain? Melayani rakyat kan, aslinya. Tapi malah sibuk orang rebutan pengen jadi pelayan, karena lupa mereka lebih sibuk dilayani daripada aslinya harusnya melayani, ya. Sampai saling fitnah. Ini punten ya, soalnya tahun depan mohon disikapi dengan bijak, jangan saling menjelek-jelekan, ya. Tapi dia beneran jelek kok, saya mergokin aibnya dia. Ini ada videonya, kita meninggal nggak ditanya aib orang, ketika meninggal ditanya aib masing-masing. Dia jelek pun nggak ada kaitannya sama surganya kita, kecuali kalau dia anak kita maksiat, kita nggak ngasih tahu, yaitu kita akan dipertanyakan oleh Allah. Ini kenal enggak, dia juga nggak kenal kita, nggak ngurusin. Kalau pengen jadi kebaikan, ya sok dakwahi. Kalau kenal, telepon, ajak ngobrol, bro nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak kenal, ya sok atuh doakan. Karena kalau kita nggak doain, malaikat doain yang sama buat kita. Kita kadang doa belum dikabul, bisa jadi kehalang dosa. Malaikat makan nggak punya dosa, ya. Udah jaga hati aja, ya. Nggak ada untungnya selain hawa nafsu yang terpuaskan, menjelek-jelekin orang, merendahkan orang, enggak. Kata Allah jadi itu pemimpin. Apakah pemimpin yang jadi sekarang nggak pernah dijelek-jelekin oleh musuhnya? Dijelek-jelekin. Tapi kalau emang kata Allah garisnya kepilih, ya. Kak, udah nggak usah ngoyo, nggak usah gimana. Kalau pengen ngoyo, berusaha keras aja dicintain Allah, udah, ya. Karena kalau Allah udah cinta, ya Allah punya hak membolak-balikan hati orang sekeliling kita, ya. Coba dicintain makhluk dapat apa sih? Kadang orang makin cinta makin berlebihan, izin ya. Makin cinta makin dicari-cari apa segala macam. Kalau di luar negeri itu sampai ada namanya paparazzi, ya. Dicari rumahnya di mana, dikirimin sesuatu, kemana diikutin, kamera mengikuti, ngapain aja kelihatan. Sampai punten nggak ada privasinya, ya. Nggak ada hak pribadinya. Segala macam diikutin, diketahuin. Kadang mereka sakit hati karena kita sekedar nggak ngerespon, jadi diteror, jadi benci. Dasar ya sekarang jadi sombong dan lain-lain. Kumaha melayani ribuan orang tuh gimana caranya? Ya. Kadang ya Allah, Insya Allah. Kadang hampura kalau misalkan kadang ketemu atau di mana kayak kajian. Punten udahannya mau foto sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi kan tidak mungkin meladeni satu persatu semuanya. Ya. Kadang setelah minta foto, minta video. Setelah minta video, lama-lama minta dinikahin mungkin ya. Sah-sah aja ya. Dan tapi makanya kan ingat dulu pernah mengingatkan di majelis ini, di video yang disebar di TikTok juga. Yuk, tolong yang diingat jangan kokonya, tapi pencipta kokonya. Beneran dah aslinya saya mah banyak dosa. Dulunya di Thailand jadi kayak gitu kerjaannya. Nggak tahu, meskipun udah tobat nggak tahu udah diampunin atau belum, bener-bener nggak tahu. Udah nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda diterima, ya. Enak kalau kayak gitu. Ini mah nggak tahu. Ini mah Allah, ya Allah, segitu baiknya Engkau menutupi aib orang, ya Allah. Aslinya mah nggak ada pantas-pantasnya. Maka jangan dipanggil Ustadz, udah nama aja atau nggak koko, ya. Asa kagok kayak gitu ya. Jangan ya. Nah ini ya, ini silakan kalau mau dibaca, ini dari hadis Nabi sahih. Isli sya'nin kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Ya, doa Nabi ini. Ya kebayang atuh ya, manusia paling mulia di sisi Allah segini bergantungnya kepada Allah. Ya, insyaallah. Yuk lanjut hikmah nomor 136. Silakan. Saya sambil minum lagi dulu ya.
Bismillah. Qala musannif fi hadzal kitab kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika wa mutahaqqiqan. Bersandar selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaan diri sendiri. Ini kita boleh mendata ya. Sifat kita apa? Sifat kita Allah. Sifat Allah itu sifat Allah apa? Baru sadar. Iya ya, saya segini lemahnya, Allah segini kuatnya. Kok bisa-bisanya saya masih bergantung kepada diri sendiri? Ya. Ingat dulu pernah kita bahas sifatnya hamba ada 4. Ingat nggak apa aja? Pertemuan awal banget. Saya ulang ya. Sifat hamba ada 4. 1, lemah ya. Sok ditulis dulu, nanti baru saya kasih keterangannya. 1, lemah. 2, jahil. 3, fakir. 4, zolim. Ya. Ulangi. 1, lemah. 2, jahil. 3, fakir. 4. Yuk kita coba bahas ya. Bentar. Lemah yang pertama ya. Kita kuat atau lemah? Nah, aslinya nggak bisa apa-apa ya. Jalan ke masjid ini pun meskipun ada ongkosnya, ada motornya, badannya sehat, niatnya udah, alas kakinya ada, bajunya siap. Kalau Allah tidak izinkan kita sampai sini, bisa sampai tidak? Maka aslinya kita yang ditolong Allah. Ya. Hati-hati, kadang syaitan bikin kita ngerasa hebat, ujub namanya. Pulang pengajian, ketemu tetangga. Ini tetangga dalam hati, ngomongnya dalam hati. Ini tetangga nggak pernah kelihatan di masjid ya, padahal rumahnya dekat masjid. Ngaco, tidak lebih baik daripada diri ini. Nggak disebut, nggak bunyi sama sekali, cuman di hati ya. Padahal kan hijrahnya kenal Islamnya duluan dia dan lain-lain ya. Hati-hati, dia harus nyari uang dari gelap sampai gelap. Bisa jadi 5 waktunya terjaga di luar sana ya. Dan masjid di mana-mana banyak. Bisa jadi malam kita tidur ngorok, dia sholat malam, nggak tahu ya, kecuali dia sholatnya sambil selfie ya. Tapi kan nggak tahu ya. Ketiga, kita bisa nyampe sini, bismillah, yuk pikirin lagi. Kenapa? Oh, karena kerjaan saya fleksibel kok. Atau oh, karena suami saya alhamdulillah mapan, jadi saya punya waktu ngaji, nggak harus ikut bantuin di toko, bantuin jualan ya. Kenapa suaminya mapan? Oh, dulu kuliahnya tinggi kok. Kenapa kuliahnya tinggi? Alhamdulillah dulu mertua orang mampu. Orang tua mampu. Kok bisa orang tua mampu? Ya, alhamdulillah emang cerdas kok. Kok bisa cerdas? Allah nitipin akal ya. Maka aslinya kita bisa datang ke sini karena kita yang hebat atau karena Allah yang tolong? Dia harus nyari duit dari gelap sampai gelap. Oh, ternyata anak yatim. Oh, ternyata dia anak sulung dari 5 bersaudara.
adik-adiknya masih sekolah semua. Kalau bukan dia yang bekerja keras, gimana bisa cukup? Terus berarti bisa jadi dia yang ngelakuin segala kelelahan itu tapi lillahi ta'ala, bisa jadi amalannya diterima daripada kita yang ke masjid terus ngerasa kitanya yang soleh, bukan Allah yang tolong. Hati-hati, aslinya kita yang lemah ya. Ada orang misalkan baru pertama ngaji, pengen tahu Islam itu seperti apa. Kalau laki-laki mah gampang ya, nggak kelihatan. Kalau perempuan kan kelihatan, dia belum berhijab misal segala macam. Dulu nonton podcastnya Agim sama Deddy Kobusier ya. Dulu sebelum Deddy mualaf katanya rajin ke kajian AA, nggak kelihatan. Dan dia nggak harus pakai kerudung, nggak harus pakai peci, laki-laki mah boleh datang ke pengajian. Kalau ada perempuan datang ke pengajian nggak pakai hijab, kira-kira diliatin nggak? Nah, liatinnya ini hati-hati. Bisa jadi di pandangan mereka kita liatinnya kayak, aduh mana aku beda sendiri ya. Diliatinnya sama kita dari atas ke bawah ya. Kita nggak ngomong enggak, tapi kayak wajah kita menunjukkan yang benar aja, masa datangnya kayak begini ya. Nggak tahu, izin. Berat bagi mereka juga. Mereka pengen kenal Islam, terus tahu harus ke masjid. Mereka sampai berani datang ke masjid dengan belum berhijab syar'i pun, itu perlu mental yang luar biasa, nyali yang luar biasa ya. Apalagi ternyata belum menutup auratnya, dan emang karena belum pernah beli gamis, gak punya gamis, gak punya mukena ya. Punten ya, kaos laki-laki mah murah bu ya. Gamis mah kan minimal coba berapa? Semurah-murahnya pakaian laki-laki sama semurah-murahnya pakaian perempuan masih mahalan baju perempuan ya. Kaos laki-laki masih ada yang 20 ribuan, 25 ribuan. Ada gamis 25 ribuan satu setel, nggak ada ya. Karena ada guru kami tuh punya stok mukena sama gamis buat bagi-bagi. Kadang mereka mah nitipin sama yang kadang nggak mungkin, tidak memungkinkan, tidak enak dipandang kalau misalkan langsung datang ke tempat hiburan malam bagi-bagi mukena. Kadang nitip ke satpamnya, Pak ini bisi, ada yang mau sholat, titip di musolanya. Walaupun kadang tempat hiburan malam tuh kalau di Indonesia ya, memang Indonesia tuh negeri muslim ya. Izin waktu saya masih jahil pernah datang ke tempat kayak ya tempat maksiat, tapi di tempat parkirannya masih ada musolanya, satpamnya masih sholat ya. Tapi kadang ya gimana, nggak ada mukenanya, nggak ada apa. Karena pernah ngelihat orang akhwat memang sudah muslim tapi belum menutup aurat, pengen sholat di musola, nggak ada mukenanya, nggak jadi sholat ya. Sok mangga silakan ya. Ada juga orang yang kami lihat diam-diam setiap kali ke masjid ngelihat. Kadang sarungnya suka bau ya, mukenanya bau apek ya. Bawa pulang sehari, laundryin, cuciin, udah wangi, taruh lagi di situ, nggak akan ketahuan biasanya ya. Nah, banyak sekali masjid yang tidak ada CCTV-nya ya. Masya Allah. Ada yang dakwahnya dengan cara setiap kali ke masjid ngelihat Al-Qurannya udah jelek, ikronya udah jelek, dia bawa pulang. Tapi dia udah taruh sedia ikro yang baru yang bagus. Tahu-tahu jadi pada bagus ikronya. Yang jelek-jeleknya dibawa pulang. Ya, yang udah pada lepas dibawa pulang. Ada kayak gitu, diem-diem. Yang sedekah Jumat, habis Jumatan, selalu aja ada yang nemu tuh. Duitnya 2 ribuan, tapi dibuntal-buntal, di dalamnya ada 100 ribuan. Deh, Masya Allah. Sebisa mungkin sembunyi-sembunyi ya. Ada aslinya lemah ya. Hati-hati, itu sifat manusia yang pertama. Yang kedua apa tadi? Jahil. Jahil itu bukan iseng ya, itu jahil. Ini jahil. Jahil itu artinya bodoh ya. Kita pintar atau bodoh? Ini ya. Kita kalau mau jujur
nggak kenal sama diri sendiri ya. Saya suka tanya kan, ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak tahu ya. Ada yang tahu nasibnya 5 tahun ke depan? Nggak tahu. 5 menit lagi juga saya nggak tahu, apalagi 5 tahun. Izinnya saya demi Allah teka bayang lu, tahu-tahu medsos gitu podcast di mana-mana. Dah asli nama ngaji di dia udah gitu ya. Gak follower gak naik dulu. Ya, tapi dah dilatihnya gitu. Pertama kali selesai dari Darut Tauhid, khidmat di Darut Tauhid Surabaya, pulang ke Bogor, nyari masjid yang mau nerima kita kajian, ditolak dua anak mata Yunda. Sampai bikin suratnya, ditanya emang ini ngajian dari mana, bikin proposal waktu itu juga, proposal pengajian gratis gitu ya. Ngelihat gambar-gambar foto kajiannya, ini bukannya foto kamu aja, ini yang ngajari, yang bakal ngisi ceramahnya, yang nganterin proposalnya sendiri, markir sendiri, ramah sendiri, dia sendiri. Ya iya, ada orangnya segitu-gitunya ya. Akhirnya diizinin ngaji, yang datang 4, saya, Teh Yunda yang megang kamera sama yang tilawah. Masya Allah ya. Boro eta mah. Udah bismillah. Ya udah, coba di medsos, coba live. Yang nonton 1, 2, 1 guys si papi ternyata. Nontonin anaknya wae setia ya. Gitu berarti kalau memang populer itu berdasarkan kemampuan, ya kan harusnya udah dari kapan tapi ujuk-ujuk aslinya nggak ngerti apa-apa. Allah yang tunjukkan jalan aja ya. Udah sampai sekarang, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan tidak terlena, mudah-mudahan masih selalu jadi ya sama aja Denis yang sama, tukang jajan seblak ya, pinggir jalan ya, makan apa ala kadarnya. Kadang punten ya, kemarin diajak punten ke Tasik, dijamu ini itu segala macam. Ada ketika selesai dari kantor Darut Tauhid ya, bapak-bapak warteg ya, dari jauh manggilin, boleh foto nggak sana teh. Udah gitu, bapak jualan apa? Warteg. Aduh punten, pengen ngasih tapi pantes nggak ya, tenggorokan koko bisa nggak ya terima makanan kayak gini? Jangan kayak gitu Pak, saya malah lebih doyan yang kayak gini saja. Jadi sok nggak bungkus ya, dibungkus pakai kertas nasi. Kan efeknya kertas nasi itu luar biasa ya, karena gara-gara dibungkus pakai kertas nasi kan kayak lebih nyerap gitu kan, luar biasa. Dimakan 2 anak Teh Yunda di mobil sambil nunggu kajian, dilahap di beak sampai kertas nasinya soek ya. Ayamnya digerogotin, kadang dijamu, dimakan steak harganya 1,5 juta sendiri. Sama aja, steak sama tempe bedanya cuma 5 cm nih di sini nih, di lidah. Coba udah lewat sini sama aja.